regresi. Jadi seperti yang kita tahu, mata kuliah kita itu merupakan suatu pendekatan yang kita pakai atau yang bisa kita gunakan untuk memecahkan suatu masalah penelitian, di mana terbagi atas dua pendekatan. Yang pertama tentang korelasi yang sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelum UTS. Nah, setelah UTS ini kita membahas mengenai analisis regresi. Ya, apa itu regresi? Merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel atau output, variabel dependent atau Y, atau sering kita sebut dengan variabel terikat, ya, dengan satu atau beberapa variabel input atau independen atau X simbolnya, atau kita sering sebut dengan variabel bebas. Ya, ada perbedaan yang mendasar antara analisis regresi dan korelasi. Ya, dulu kita sudah bahas itu di awal beberapa perbedaannya. Yang paling mendasar ada 4 poin. Yang pertama itu untuk regresi. Regresi dia bisa menganalisis besar pengaruh dari suatu permasalahan penelitian. Kemudian kalau korelasi, dia menganalisisnya itu tingkat hubungan. Ya. Kemudian untuk regresi, dia bisa dilakukan untuk yang bersifat atau hubungannya yang bersifat kausal atau memiliki hubungan sebab akibat. Untuk regresi khusus kausal. Kalau korelasi dia tidak bersifat kausal, sebab akibat, tidak ada hubungan apapun, kita bisa lakukan analisisnya, begitu ya. Kemudian yang ketiganya harus ada variabel bebas dan variabel terikat untuk regresi, ingat ya. Dan untuk korelasi tidak harus dia ada variabel bebas ataupun dan variabel terikatnya. Output akhir untuk regresi itu dia menghasilkan persamaan regresi. Nanti kita akan bahas sama-sama. Sedangkan korelasi dia menghasilkan koefisien korelasi. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas untuk perbedaan korelasi dan regresi. Nah, menurut Sir Francis Galton tahun 1822 sampai 1911, adapun dia mengungkapkan bahwa persamaan regresi itu merupakan persamaan matematik yang memungkinkan peramalan nilai suatu peubah tak bebas atau dependent variable atau variabel terikat, ya, dari nilai peubah bebas yaitu independent variable. Ada beberapa jenis nih regresi itu. Ada 3. Yang pertama adalah regresi linear. Regresi linear ini dia terbagi atas 2 kelompok. Yang pertama adalah regresi linear sederhana. Yang kedua adalah regresi linear berganda, di mana regresi linear sederhana inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang keduanya ada regresi non linear. Kemudian yang ketiganya regresi eksponensial. Jadi ada 3 ya jenisnya dari persamaan regresi itu. Kita lanjutkan. Jadi apa itu sebetulnya regresi linear? Ialah alat ukur yang bisa digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel. Regresi ini dia bersifat lebih akurat ya dalam analisis korelasi. Kenapa? Karena tingkat perubahan suatu variabelnya terhadap variabel itu kita bisa tentukan. Jadi istilahnya kita bisa meramalkan. Peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas pun dia lebih akurat, ya. Kemudian regresi linear itu merupakan regresi variabel yang bebasnya atau variabel X-nya dia harus berpangkat paling tinggi 1, ya. Untuk sederhana, regresi linear itu dia sedikit sekali menggunakan variabel atau minimal dia melibatkan ada satu variabel X dan variabel Y, ya. 1X. Kalau sudah 2 berarti sudah bukan linear sederhana lagi, gitu ya, tapi berganda, begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, adapun persamaan dari regresi linear Y terhadap X itu ada, kita bisa rumuskan seperti ini, ya. Ini adalah persamaan regresinya, di mana Y yang selanjutnya merupakan variabel terikat itu adalah hasil dari intercept atau konstansa A plus slope atau koefisien regresi B kali X variabel bebasnya. Itu ya. Ini ada Y sama dengan B kali X variabel bebasnya. Itu ya.
Ini ada Y sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat kalikan X. Ini yang bawah dengan yang atas, dia itu sama saja, hanya beda istilah saja. Ya, tapi yang sering kita pakai adalah ini. Y sama dengan A plus BX. Itu ya. Semoga kalian paham. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai A dan B? Ada beberapa rumus. Ya, rumus yang pertama yang bisa kita pakai adalah A sama dengan sigma Y dikalikan sigma X kuadrat dikurangikan sigma X dikali sigma XY dibagi N jumlah data kalikan sigma X kuadrat lalu dikurangi sigma X dikuadratkan. Ingat, ini dengan ini beda ya. Kemudian untuk B, untuk mencari nilai B atau koefisien regresinya, jumlah data dikalikan sigma XY, kemudian dikurangi sigma X dikalikan sigma Y, per jumlah data dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Kemudian, jika konstanta dan koefisien X atau koefisien regresinya sudah didapatkan, barulah kita masukkan ke dalam rumus persamaan regresi yang tadi. Ya, jika sudah ada nilainya. Kita lanjutkan. Tadi rumus yang pertama, kemudian untuk rumus yang kedua, kita bisa mulai dari mencari nilai B. Ya. Untuk mendapatkan nilai B, itu adalah jumlah data dikalikan sigma XY, kemudian dikurangi sigma X dikalikan sigma Y, dibagikan jumlah data dikalikan sigma X kuadrat, lalu dikurangi sigma X dikuadratkan. Jika sudah dapat, masukkanlah ke dalam A, nilai untuk mencari A. Rumusnya adalah Y bar, ya, ingat ya, Y bar rata-rata, masih ingat ya, dikurangi B, yang nilai tadi dikalikan X bar. Itu. Kita akan coba bersama-sama. Lihat, ini ada contoh soal ya. Contoh soalnya adalah ini ada data mengenai pengalaman kerja dan omset penjualan, di mana X merupakan variabel pengalaman kerja yang kita sebut tahun, sedangkan Y merupakan omset penjualan atau dalam ribuan. Ini ada jumlah datanya sebanyak 8 data yang kita punya. Pertanyaannya, tentukan nilai A dan B, kemudian buatlah persamaan regresinya. Dan pertanyaan lanjutannya, berapakah omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya itu selama 3,5 tahun? Ingat, tadi regresi itu dia bisa meramalkan. Jadi kita bisa mencarikan berapa nilai omset penjualan seorang karyawan yang kerjanya dia 3,5 tahun. Paham sampai sini? Kita akan lanjutkan. Nah, cara untuk yang pertama, ya, seperti biasa kita buatkan tabelnya dulu. Masukkan nilai masing-masing data di variabelnya, yang X, yang Y, kemudian buatkan tabel untuk X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Ya, sampai sini paham ya? Jangan lupa sigma paling bawah atau jumlah data keseluruhan. Cara yang pertama, tadi kita carikan dulu nilai A. Ya, masukkan setiap komponennya. Yang pertama adalah Y, sigma Y dikalikan sigma XY kurangi sigma X dikalikan XY per jumlah data kalikan X kuadrat dikurangi sigma X 24 ya, dikuadratkan. Masukkan, hitung, lalu kita dapatkan hasilnya adalah 3,25 untuk A-nya. Ya. Kemudian yang B kita masukkan juga sesuai rumus yang tadi. Didapatlah hasil sebesar 1,25. Ya. Nah, biar mempermudah kita carikan X bar atau rata-rata, ya. Sigma X atau sigma X yang ini ya, jumlah datanya dibagikan jumlah variabelnya bagikan jumlah data sebesar 24 dibagi 8 sama dengan 3. Y bar atau rata-rata dari Y adalah sigma Y dibagikan dengan jumlah data 56 dibagi 8 sama dengan 7. Jika sudah mendapat cara yang pertama, kita bisa langsung masukkan persamaan
ke regresinya. Tapi kita masuk dulu ke cara yang kedua ya, karena tadi cara yang kedua mulai dari mencari nilai B, maka kita masukkan dulu ya komponen-komponennya, lalu kita hitung, didapatlah 1,25. Nah 1,25 ini kemudian masukkan ke dalam rumus yang tadi ya, 7 dikurangi 1,25 kali 3 itu ya. 3 dari mana yang prediksi tahun itu? Didapatlah 3,25. Ini untuk cara yang kedua. Hanya untuk saran saja, lebih baik kalian bisa gunakan cara yang pertama karena lebih akurat. Walaupun memang pengerjaannya itu agak lama, sedikit agak lama. Itu ya. Kemudian dari kedua cara tersebut didapatlah nilai A sebesar 3,25 dan nilai B sebesar 1,25. Maka kita masukkan ke persamaan regresi linearnya. Ya. Y sama dengan 3,25 plus BX 1,25 kali X, di mana X-nya itu diketahui 3,5 tahun. Ya, jadi kita akan melihat nilai duga Y berapa ketika karyawan tersebut masa kerjanya 3,5 tahun. Kita masukkan, lalu kita kalikan dengan 3,5 tahun tadi. Maka dihasilkanlah atau didapatkanlah nilai sebesar 7,625. Sampai sini bisa dipahami? Ya, semoga kalian paham. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengerjakan dengan Excel? Nah, itu mudah ya, lebih mudah. Kita masukkan dulu data masing-masingnya. Ini X ya, lama bekerja itu X. Kemudian untuk omset itu Y. Ya, omset penjualan itu adalah Y. Nah, kita masukkan masing-masingnya. Jangan lupa jumlah atau sigma. Ya. Kita sudah dapatkan nilai X, nilai Y. X kuadratnya kita sudah dapatkan, Y kuadratnya sudah, XY-nya sudah. Baru kita masukkan untuk mencari langkah yang pertama itu adalah mencari A. Ya, A bagaimana? Sesuai rumus tadi. Ya, masukkan ke dalam rumus. Sigma Y dikalikan sigma X dikurangi gitu ya, sampai seterusnya. Didapatkanlah, setelah diantar didapatkan nilai 3,25. Nah, bagaimana untuk mencari B? Mencari B juga dimasukkan rumus yang tadi, kemudian kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Ya, sampai sini paham ya? Dari situ bagaimana? Tinggal lanjutkan saja dengan manual atau kita hitung yang tadi. Hitung kan tidak seberapa ya, tidak lama. Hanya mencari saja berapa omset penjualannya ketika dia bekerja selama 3,5 tahun. Bagaimana kita ketika akan bekerja dengan SPSS? Ya, kita bisa kopikan dulu filenya dari Excel. Jadi kalian tinggal masukkan file datanya ke Excel dulu, dari Excel baru kita bisa kopikan ke SPSS, atau mau secara manual pun SPSS-nya satu persatu boleh, terserah ya. Seperti biasa kita bekerjanya dari data view dulu ya, bukan dari variabel tapi data view. Kita masukkan variabel untuk X-nya. Ya, kita masukkan masing-masing, ini X, ini Y, lalu kita masuk ke variable view untuk mengedit. Kita tidak perlu desimal karena nilainya tidak ada desimal, kosongkan saja desimalnya seperti biasa. Kemudian berikan label biar membedakan. Yang pertama itu adalah lama bekerja atau variabel X-nya adalah lama bekerja. Kemudian untuk variabel Y-nya adalah omset penjualannya. Oke, setelah kita masukkan, masuk ke analyze ya. Kemudian kita regresikan linear.
ya, karena baru sederhana, kita mencarinya linear sederhana, kita masukkan masing-masing variabelnya satu-satu, ya. Dependen, variabel terikat. Variabel terikatnya yang mana? Yang omset penjualan, ya. Jangan sampai tertukar. Dependen itu variabel Y, independen variabel X. Kemudian lama bekerja kita masukkan ke independen, ya. Statistik mana yang akan kita cari? S-square perlu tidak, deskriptif perlu tidak. Kalau misalkan perlu silakan dicentang, ya. Kemudian ini Durbin-Watson, ya. Lalu plot perlu tidak? Kalau tidak perlu tidak usah. Option tidak usah ada yang dicentang lagi. Kita langsung ke OK. Ya, kita ke OK, lihat hasilnya. Hasil dari variabel atau nilai A dan B, di mana kita lihatnya atau di mana hasilnya itu ada di tabel ini. Sebentar. Koefisien, ya. Koefisien untuk konstanta itu adalah 3,25. Sesuai ya, sama ya. Dan koefisien untuk lama bekerja itu adalah 1,25. Nah, ini di koefisien. Jadi itu memudahkan kita untuk mencari ini, ya. Jadi kita tidak usah menghitung dulu yang lainnya satu persatu, masukkan rumus dan lain sebagainya. Kalau kalian mau pakainya dengan SPSS, ya. Kita lanjutkan lagi, mahasiswa sekalian. Tadi sudah ya, berarti nilai duga Y-nya jika karyawan tersebut bekerja selama 3,5 tahun, omset yang dia capai adalah sebesar 7,625.000 atau 7.625 rupiah dan lain sebagainya per hari, gitu ya. Kita lanjutkan lagi ke koefisien determinasi atau R kuadrat. Sama seperti di koefisien korelasi yang sudah kita bahas dulu, hanya beda rumus, ya. Bisa dicek apakah sama atau beda. Ini adalah rumus yang kita pakai untuk mencari koefisien determinasi.